berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dapat menjadi kekuatan, penghiburan, kekuatan kami Tuhan di setiap perkara kami dapat menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sesuatunya hanya di dalam nama-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, waktu selanjutnya kami persilakan hamba Tuhan yang melayani. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu terlalu baik. Ya, apa ya? Karena luar biasa kasihnya yang dinyatakan buat kami, dan kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah disaksikan tadi oleh Bapak Gembala Saudara. Itu benar-benar kami alami, kami melihat bagaimana cara Tuhan yang begitu luar biasanya menolong kami, ya, dengan tidak terbayangkan. Sebenarnya saudara, dana yang cukup lumayan besar itu bisa kami pakai untuk membuat kami lebih nyaman di rumah sana, ya. Dan kami sudah hitung-hitung waktu itu ya, untuk jendela kamar utama itu butuh lebih kurang 15 juta, ya. Tapi ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Layani dulu, senangkan aku, ya, dan kami tetap akan aku buat senang. Amin. Dan kami senang, beberapa hari kami menginap di Malabayan, saudara, mulai dari Senin kemarin, mulai Sabtu ya, Minggu saudara, kami di sana. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu tadi malam sebenarnya mau di sana karena hujan terus, nggak berhenti. Saya sudah pulang dari sini selesai latihan, masih hujan, akhirnya mau tidur di sana, tapi keinginan sesuatu. Laptopnya dicas, pagi ke sini laptopnya dicas lali, akhirnya ya sudah kita ke sini. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, itu apa ya, ada sukacita sendiri. Apa yang saya sampaikan ini saudara berkaitan dengan firman yang akan kita terima pagi ini. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, persembahan bukan pengorbanan. Ada banyak orang Kristen, bahkan boleh dikatakan petinggi-petinggi Alkitab saudara, karena ngerti Alkitab, ngerti firman, belajar Alkitab, yang masih rancu dengan perkara itu. Tapi satu saat saudara, saya pun dulu saudara berpikir hal yang sama. Antara persembahan dengan pengorbanan itu tidak beda. Ya orang mempersembahkan, orang berkorban. Tapi belakangan saudara, tiba-tiba Tuhan itu mengajar saya secara pribadi, secara khusus. Beda, persembahan itu bukan pengorbanan. Ketika orang menganggap persembahan sebagai pengorbanan, maka saudara, yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam hatinya akan selalu berpikir, aduh, aku susah, aduh, aku berkorban. Ya Pak ya, ya toh? Jane, gitu. Tapi ketika kami melakukan kemarin saudara, kami tidak sedang berkorban. Ya, kalau dalam tanda petik kebanyakan orang kan berpikir itu pengorbanan. Tetapi kami tidak sedang berkorban, kami sedang mempersembahkan. Ini pekerjaannya Tuhan, ini hamba-hambanya Tuhan, ini malaikat-malaikatnya Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kami melangkah seperti itu, Tuhan ada saja berbuat sesuatu. Ya, tidak membuat kami kekurangan, tidak membuat kami kelaparan, tidak membuat kami waduh orang yang berikiran itu. Justru Tuhan mungkin buka. Nah, saya beberapa ngomong sama suami, nanti bar ini ya, ya, bar ini ya, sepakat. Kami rindu hidup kami menjadi persembahan bagi Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan. Mari kita buka kembali firman Tuhan, saudara, kitab Kejadian pasal yang keempat. Kemarin kita baru sampai di arti kata menurut Kamus Bahasa Indonesia. Karena kita akan melihat kitab kita. Kejadian pasal yang keempat. Saudara, maklum ini bukan pegangan saya, yang saya pegang harus berganti karena masalah teknis. Ya. Kejadian pasalnya yang keempat, kita akan melihat kembali ayat yang pertama. Ya, sudah. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 16. Kita baca ulang kembali. Perhatikan, saya akan membacakan bagi saudara. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Perhatikan baik-baik, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah kamu menjaga adikmu? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanahmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada
kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, cerita tentang Kain dan Habil sesuatu yang sudah sangat biasa bagi orang Kristen. Anak sekolah minggu pun ngerti cerita itu. Oh, Adam Hawa punya anak dua. Yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habil. Oh, Kain itu jadi petani, ya Sam ya, ngerti ya? Ngerti. Habil itu jadi penggembala domba. Oh, Kain mempersembahkan itu hasil tanamannya. Habil mempersembahkan domba karena penggembala domba. Kain tani yo, ya duwe wedhus no. Nek Habil kan angon wedhus, iku wedhus, ya duwe wedhus no. Kadang-kala ini satu hal yang berputar-putar begitu rupa, dan itu juga yang seringkali dipakai alasan oleh banyak orang Kristen. Ketika dia akan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dia berdalih dengan berbagai-bagai hal yang ada di dalam sekitar lingkup kehidupannya. Aku kan bukan orang kaya, aku kan bukan pengusaha, tidak bisa toh, nek disuruh mempersembahkan tanahku, disuruh mempersembahkan duitku yang banyak. Aku bukan pengusaha. Yang pengusaha juga gak kalah saudara. Aku usahakan utang. Lah nek persembahanku gede-gede gue bayar utangku apa? Waduh baik ya saudara. Mau punya usaha gak punya usaha, manusia itu paling pintar, paling canggih, paling brilliant untuk berdalih. Bapak Ibu saudara, kalau ditelusur dalam peristiwa ini, kenapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Sementara persembahan Habil diterima Tuhan, diperkenan Tuhan. Maka saudara, orang akan berkata, iya aja Kain marah. Tuhan sih pilih kasih. Tuhan beda-bedain. Dia aja yang setia sama Tuhan. Oh, pendetanya ngono. Pendetanya ngapain? Kalau dulu kan dengannya aku kan dewe, sekarang punya konco. Dengannya ada konconya, ya Bu ya. Ya, banyak hal saudara. Sama pendeta juga bisa. Ya. Pendeta juga manusia. Satu kali jengkel, satu kali marah, satu kali ini. Nah itu aja. Gimana ada marah? Cuma kan dananya panggil saya. Banyak hal kita bisa berdalih. Tetapi intinya yang kita mau belajar pagi ini, persembahan bukan pengorbanan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Tetapi Tuhan punya hak untuk mengasihi siapa yang Dia mau kasih. Amin. Jangan lupa itu. Dan ketika Tuhan melakukan hal itu, Tuhan pasti punya alasan yang benar dan tidak akan pernah salah. Yang perlu kita belajar adalah bagaimana kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan.
Amin, saudara. Bukan mencari-cari. Aku pengen dicintai, aku pengen paling dihargai, aku pengen paling diperhatikan. Bukan. Tetapi kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak yang hari ini merasa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan? Tolong bisa angkat tangannya. Yang di rumah juga boleh angkat tangan ya nanti. Nanti kalau sudah di-share. Ada banyak orang Kristen tidak merasa dia dikasihi Tuhan. Kenapa? Apa nak aku berdoa tidak dijawab-jawab? Itu kesaksian. Doanya dijawab Tuhan. Itu cerita. Ditolong Tuhan. Itu cerita diberkati Tuhan. Ya aku kilo. Kamu sebenarnya. Aku kilo. Ustaz lagi. Nah itu saudara. Itu ciri dari sebuah pengorbanan. Namanya sebuah pengorbanan itu saudara selalu berat, selalu susah, selalu sakit. Betul enggak? Saudara bayangin kalau saudara jadi domba yang dikorbankan, sakit enggak? Sakit dong. Orang bayangin, mules kupingnya. Sakit saudara. Kenapa? Kau berkorban. Orang sadar di wedhuse, orang kayaknya wedhuse baik. Wedhusku ini wedhusku. Ada saudara ketika kita mempersembahkan. Ketika saya berbicara tentang persembahan, saudara buka mata hatimu. Saudara jangan hanya berpikir persembahan duit. Ini pendetanya kan ada duit, makanya ngomong persembahan, dijauhkan Tuhan. Kami boleh punya uang, boleh tidak punya uang, tetapi kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara kekasih dan Tuhan, saya mau beritahu, persembahan itu luas. Persembahan itu menyangkut seluruh hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itu persembahan. Makanya duitmu termasuk persembahan. Kalau hidup kita sudah dipersembahkan. Tapi kalau hidup kita belum dipersembahkan, aduh boro-boro duitnya. Waktunya saja paling minta ampun. Bagiannya jam piro, jam itu. Ini jam piro, jam itu kurang 5. Kok ada ngajurku jam itu kurang 2 menit. Barang kita, jam itu lagi mulai cepet-cepet. Aduh, ya benar telat saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita belajar satu persatu, ya, firman Tuhan ini. Kita akan lihat kembali saudara, hari kita lihat di ayatnya yang ke-2 lebih dulu mulai. Selanjutnya dilahirkannya lah, saudara dari ayat 1 ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Saudara, 2 orang ini
ini Kain dan Habel sama-sama lahir dari orang tua yang sama, orang tua yang tidak berbeda, bapaknya satu, ibunya satu. Tetapi saudara, keturunan tidak menentukan kualitas seseorang. Saya nggak tahu orang Cina ya, Chinese ya, tapi orang Jawa itu kalau mau golek mantu itu terkenal dengan istilah yang kudu didelok sekno bibit bebek bobot. Bibit ini kok ngerti? Artinya iki anake sapa? Wong tuane malih apa ora? Wong tuane baik apa tidak? Bibit. Lalu setelah bibit bebeknya. Bebek itu di atasnya bibit, saudara. Kalau bibit tadi dari orang tuanya, keturunannya siapa, lah bebeknya itu kelanjutannya, pendidikannya dia seperti apa, lingkungannya kayak apa, tumbuhnya bagaimana di bebek. Buat lebih lagi, saudara. Sukses atau belum? Berhasil enggak? Duwe apa? Yang apa? Saya kembali lagi tentang keturunan bibit, saudara. Ini dari bibit yang sama, tapi itu tidak menjamin kualitas. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya orang tua yang benar-benar takut akan Tuhan, saudara, itu menjaga anaknya, mendidik anaknya, mengajar anaknya benar-benar di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Saudara nggak bisa mewariskan apa-apa. Saudara boleh kaya raya, saudara boleh punya segala, anakmu mbok warisi omah siji-siji, mbok kei duit sakmene, wes mbok cepai kabeh. Tapi kalau mereka nggak takut dalam Tuhan, sia-sia. Tapi ada banyak bukti, ada banyak contoh. Ya. Anaknya Bapak Pendeta Paulus sekurangnya sing dikei omah. Pendeta, saudara. Kayak omah sapa sing dikei. Tapi mereka dibekali hidup takut akan Tuhan. Mereka dididik begitu rupa. Sampai hari ini saya ikut menikmati berkat anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Nggak ada mereka satupun yang nggak hormat dengan orang tuanya. Saya bukan orang tua secara langsung. Saya hanya katut mendampingi papinya, tetapi saya ikut menikmati hormat mereka. Kenapa? Mereka punya takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, jangan bangga ketika anak-anakmu kau berhasil memberi harta, kau berhasil memberi sesuatu. Tapi kalau tidak di dalam takut akan Tuhan, sia-sia. Nah, kita kembali kepada Kain dan Habel. Ya, tidak diceritakan secara detail dalam Alkitab bagaimana ketika Adam dan Hawa mendidik Kain dan Habel. Tetapi secara ringkas kedua anak ini bertumbuh dewasa dan dikatakan Kain menjadi petani. Jangan lupa saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan memberikan mandat. Ingat yang disampaikan Bapak Gembala tentang mandat kita ini adalah mandataris. Mandatarisnya
di dunia ini. Dan Tuhan mempercayakan Taman Eden kepada manusia untuk mengusahakan tanah itu. Tanah itu tidak kurang dengan kekayaan. Ada 4 sungai yang semuanya menghasilkan emas. Saya nggak akan bahas di situ, nanti terlalu berpanjang lebar. Tapi saya mengingatkan sedikit. Artinya apa? Ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sudah membekali dengan semua kelengkapan yang sempurna. Amin. Amin. Tuhan nggak ciptakan manusia terus urip dewe. Jadi saudara mengertilah ketika engkau hidup ini, Tuhan sudah membekali engkau dengan kelengkapan yang sempurna. Tinggal bagaimana kita menggunakan kelengkapan itu. Amin. Digunakan tenang, digunakan dengan yang baik, atau digunakan sakar dewe. Nah, saudara kembali kepada Kain dan Habel. Mereka tumbuh dewasa. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka mulai memilih pekerjaan mereka, memilih usaha mereka. Yang normal saja, Kain kalau jadi petani, kan sudah dari awal Tuhan mempercayakan Adam mengelola tanah. Walaupun kemudian ketika dia jatuh dosa, tanah ditutup oleh Tuhan menghasilkan semak duri. Tapi kan bukan berarti terus tidak dikerjakan, saudara. Tetap harus dikerjakan. Karena Tuhan juga memberi kelengkapan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak dibuang begitu saja. Ditutup ketelanjangannya oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu punya kesempatan untuk kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada maksud Allah yang sebenarnya menciptakan manusia. Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan, kelihatannya, walah, seperti aku ceritanya. Ini bukan soal cerita, tapi soal kita memahami bagaimana kita ini hidup. Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Amin. Bahkan ketika kita jatuh kayak apapun, diangkat lagi oleh Tuhan. Supaya apa? Balik. Kembali kepada panggilan, kembali kepada kehendak, kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika kemudian Kain dan Habel lahir, mereka tumbuh menjadi besar. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan orang tuanya yang mengolah tanah, yang mencari nafkahnya dengan bercocok tanam dan sebagainya. Karena pada saat itu manusia masih makannya belum daging, makannya masih tumbuh-tumbuhan, buah dari pohon yang berbiji. Ya, manusia makan daging itu baru setelah Bahtera. Tapi sebelumnya manusia hanya makan tumbuhan. Jadi berbahagialah yang tidak terlalu hobi daging, supaya nggak kedagingan juga. Terutama hari-hari ini saya juga nggak bisa makan daging, saudara, karena gigi saya bermasalah. Jadi makanya yang lembut-lembut. Lah, saudara kita lihat, sebenarnya apakah salah ketika Kain mengambil keputusan aku jadi petani? Enggak, saudara, enggak salah. Apakah lebih hebat ketika Habel mengambil satu keputusan aku jadi penggembala domba? Enggak juga. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, itu bukan kesalahan. Selama itu bukan sebuah pelanggaran.
Ya toh, nah profesimu, apa profesimu? Wah, aku pokoknya sing gampang-gampang, neng duitnya oke. Lagi apa? Rampok. Kalau itu tidak boleh, saudara. Ya toh, tapi kalau profesi kita dagang, profesi kita penjahit, profesi kita karyawan perusahaan, profesi kita di kantor dan sebagainya, itu tidak ada salahnya. Tuhan tidak mau menyalahkan. Dan tidak salah Kain menjadi petani. Tidak lebih hebat juga ketika Habil menjadi penggembala domba. Nek semua jadi petani lah, sopo sing aman betul, ya lah. Nek semua jadi penggembala domba, nah sopo sing tani. Kan pasti ada, saudara. Jadi saudara, ini bukan masalah bentuk pekerjaan. Amin. Yang pertama tadi saya sampaikan, keturunan tidak menjamin kualitas seseorang. Ingat ya, ini dari bapak ibu yang sama, lahir dua anak, tapi beda. Keturunan tidak menjamin kualitas seseorang. Yang kedua, pekerjaan bukan menjadi persoalan bagi orang yang sungguh cinta Tuhan. Artinya begini, saudara, apapun pekerjaanmu, selama pekerjaan itu benar, pekerjaan itu tidak salah, pekerjaan itu bukan dosa, itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Amin. Justru dengan pekerjaan itu kita makin menyenangkan Tuhan. Dengan pekerjaan kita makin memuliakan Tuhan. Dengan pekerjaan kita menjangkau lebih banyak orang. Saudara, kami bersyukur kepada Tuhan dengan adanya kafe di Nolabayan, walaupun dibukanya itu tendang duduk, saudara. Naik duduk buka, naik duduknya mandek tutup. Kemarin saudara, saya harus membuang timbunan stok barang yang expired. Ya, mie instan, ada ketan, ada macam-macam, saudara. Saya bongkarin expired. Saya ingatkan ya, baik yang ada di sini, baik yang online. Kalau saudara jadi pedagang, barangmu expired, ojo nekat gitu. Saudara sedang meracuni orang dan saudara sedang membunuh orang. Nah, kalau sudah expired ya dibuang. Rugi, ya nggak apa-apa. Itu risiko orang usaha, saudara. Ada untung, ada rugi. Nah, kenapa expired dan tutup suwe? Ternyata saya punya simpenan mie instan itu, saudara. Sudah saya pindahkan dari dus. Kalau dus itu kan bisa dikerowoki tikus ya, berjaga-jaga, walaupun nggak ada tikus sih di Nolabayan, tapi berjaga-jaga. Jadi sudah saya keluarkan dari dusnya, saya masukkan di ember plastik itu yang besar yang ada tutupnya itu. Lah kelalen, saudara, tutupnya suwe, buka expired. Ada yang masih belum expired, tapi kurang 1 atau 1 minggu ya, kita 1 minggu, tetap kami buang. Saudara kekasih dan kami bersyukur. Kenapa? Dengan itu kami bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan kami itu dimasuki banyak orang. Kami bisa cerita Yesus dengan tanpa beban. Mereka yang datang, mereka yang tanya, kami tinggal jawab. Jadi saudara, dengan kafe itu kami sudah mendoakan orang dari Madiun, kami sudah mendoakan orang dari mana-mana, ya. Bahkan ada satu kali orang jualan aku di bakul bubur, saudara, ditawani wong dodol bubur.
nih pas ada orang-orang. Ada yang mau ngumpul, waktu itu pas ada yang kerja. Oh mau tante, ya beli misalnya. Wah matur nuwun deh. Wah saudara, orangnya pakai begini saudara. Senang banget tak tukoni bubure saudara. Terus tak bilang bu, ya aku ya betul bubur. Wah gitu. Lalu jenengan ya aku petaku memberkati, saling memberkati. Mungkin orangnya langsung cerita saudara, cerita dia punya masalah, dia punya persoalan, dia punya kesulitan, cerita nih. Nah, sudah cerita tak dengerin. Terus bu mau didoain. Wah kurang banget, aku doanya Tuhan Yesus loh. Betul apa kurang didoain. Saudara. Gitu. Jadi pekerjaan bukan halangan untuk kita dekat dan melayani Tuhan. Justru pekerjaan itu harus menjadi ladang kita, di mana kita menjamur lebih banyak. Amin. Pekerjaanmu bisa menjadi persembahanmu bagi Tuhan. Tapi kalau buka kafe santai saudara, ya, sedina buka tab esok sampai bunyi dibuka orangnya wong tuku, ya fokus mengucap syukur. Rugi dong, enggak. Gani bagi, nek masakan wis mateng gani bagi saudara. Si A diceluk, terus udah makan belum? Oh belum, ini diceluk. Kok aku ora diceluk? Lah kau wis iso masak kok tak celuk ngopo? Pemasakanku sing paham sapa? Ya tak. Bagi sama yang belum juga. Amin. Amin. Nah, saudara kembali lagi. Ini yang kedua. Pekerjaan tidak menjadi alasan, tidak menjadi hambatan untuk kita dekat dengan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara, mari kita lihat lebih jauh. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Perhatikan baik-baik ya. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya bacakan saudara dalam terjemahan yang lain, ya, berkata begini. Bentar, saya carikan bahasa Indonesianya saja. Beberapa waktu kemudian, ini terjemahan lain ya, Kain itu dikasih nama yang berbeda. Kabil, Kain itu namanya Kabil. Itu terjemahan apa itu? Bahasa, pokoknya itu dari terjemahan tahun 2010. Membawa sebagian hasil tanahnya sebagai persembahan kepada Allah. Ya, terjemahan lagi Indonesia apa ini? IMB, saya lupa namanya. Terjadilah pada hari-hari terakhir Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Lagi saudara, dan terjadilah pada hari-hari terakhir Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan. Oh sama. Ini saya terjemah kacamatanya perlu. Pada musim panen pertama, Kain membawa pemberian kepada Tuhan. Dia membawa beberapa makanan yang tumbuh di tanah. Saya lompat selanjut, terjemahan lama maksud saya berkata begini. Maka sekali peristiwa pada kesudahan
mempersembahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari semua terjemahan, saudara perhatikan baik-baik. Ya, terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus. Terjemahan bahasa Inggris itu berkata tentang proses waktu. Jadi suatu waktu, suatu saat, suatu ketika dan begini, itu ditulis dengan proses waktu. Dalam suatu proses waktu. Artinya apa, saudara? Itu ada tenggang waktu yang cukup. Cukup untuk berpikir, cukup untuk mempertimbangkan sesuatu, cukup untuk menghitung, cukup untuk menimbang-nimbang, cukup proses waktu. Jadi itu bukan suatu kejadian yang tiba-tiba terjadi, enggak. Saudara, orang yang mempersembahkan dengan baik, orang yang mempersembahkan dengan benar, itu butuh yang namanya suatu proses. Dan Kain punya waktu yang sama, tidak berbeda. Dia punya cukup waktu, tenggang waktu yang tidak kurang untuk memikirkan apa yang akan dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, aku khusyuk banget kalau orang berkata, enggak kok, aku enggak ngerti kok, aku enggak tahu kok. Enggak. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, dia punya satu kesempatan untuk memikirkan segala sesuatu apa yang dia mau berbuat kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Kain tidak punya alasan untuk berkata, aku tidak tahu. Nanti kita lihat ya, apa yang dimaksudkan perkataan ini. Ya. Kain tidak bisa berkata, aku tidak ngerti, aku tidak tahu. Apa memang harus begitu? Tidak. Dia punya cukup waktu. Ketika dia menjadi petani, dia ngolah tanahnya, dia panen, dia dapat hasilnya, kemudian dia mempersembahkan sebagian hasil tanahnya. Dia cukup banyak waktu untuk itu. Jadi bukan suatu hal yang mendadak, bukan sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi. Enggak ya, cukup waktu. Begitu juga kita cukup banyak waktu untuk memikirkan apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan, apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan. Tapi kembali lagi nanti kepada kita mau enggak? Kita siap enggak? Tapi kata, aku enggak bisa, aku enggak. Itu kembali semua kepada kita. Yuk, sekarang kita lihat Habil ya, perbedaannya di mana? Lalu nanti kita lihat kalian ketiga. Kembali kepada pasal 4 ayat yang keempat, berkata begini, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari, perhatikan, anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Saya baca terjemahan yang lain sama tentang Habil. Dikatakan begini, Habil pun membawa beberapa anak sulung. Perhatikan, kalau tadi cuma disebut anak sulung ya, tapi terjemahannya berkata beberapa anak sulung. Bukan hanya sebagian kambing dombanya, bukan hanya beberapa kambing dombanya, tetapi beberapa anak sulung. Artinya bukan cuma satu. Dari kawanan kambing dombanya, perhatikan, beserta lemak-lemaknya, Allah berkenan kepada Habil dan persembahannya. Artinya
Habil bukan sekedar dia ambil, enggak. Bukan asal dia ambil, tidak. Dia mempersiapkannya itu rupa. Beberapa anak sulung, artinya kan beberapa anak sulung, tiap kali ada kambing dombanya beranak, anak sulungnya langsung sudah dipisah. Kambing dombanya lagi ada yang beranak, kawin ke anak sulungnya dipisah. Beranak lagi 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 tambahkan. Saudara bayangkan, kalau saudara punya seperti itu, terus mereka kumpulan anak sulung wakil, masih mau dibawa kepada Tuhan atau hamba ledek desa ora payu. Haleluya. Hah? Halo? Betul sudah bayangkan gitu. Ini saya baru baca 2 terjemahan. Beda gak dengan apa yang dibuat oleh Kain? Kain sebagian. Tidak dikatakan Kain memilih hasil tangannya. Saya mau bandingkan, saudara, coba kita sebentar ke kitab Amsal, ya. Karena itu tidak salah juga mempersembahkan hasil tanaman juga salah, ya. Karena itu bagian dari kekayaan, tapi ada perbedaan. Coba kita lompat sebentar ke kitab Amsal. Semoga saya tidak salah ingat pasalnya maksud saya. Ya, Amsal pasal 3 ayat 9. Sudah ketemu Amsal 3 ayat 9. Yang sudah ketemu langsung berdiri baca dengan keras. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Amin. Buah anggur itu hasil tanaman atau bukan? Hasil tanaman. Dan kalau di sini disebutkan, perhatikan ayat 9 tadi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apakah itu harus kambing domba? Nek randuwe wedhus? Enggak punya. Enggak ada. Masalahnya bukan di situ. Walaupun nanti ada kaitannya tentang hal itu. Tapi kita lihat dulu secara umum. Persembahan ini tidak bicara tentang harus wedhusnya sebenarnya. Bukan. Tapi sikap hormat yang dilakukan Habil berbeda 180 derajat dibandingkan dengan Kain. Kain mempersembahkan sebagian, dengan kata lain, Yusak saeto, inilah hasil panenku, inilah hasil kerjaku, inilah hasil usahaku. Wis tak kei lho. Dengan kata lain, Tuhan menjadi lebih rendah
siapa? Kata Tuhan gitu ya. Halo, halo orang-orang kaya, halo orang-orang berduit. Kalau kau merasa lebih hebat dari pendetamu, hati-hati ya. Tuhan gak pernah mau direndahkan. Dia punya tempat tertinggi. Dia harus dihormati. Ada banyak orang kaya kalau sudah bisa nyumbang besar di gereja, sudah banyak menyumbang, merasa seolah-olah dirinya lebih hebat dari pendeta. Pendetanya tidak dihormati lagi. Pendetanya diambil karyawannya, harus digaji. Wes tak gaji tuh. Gajimu kan tau, lu wes sama gajinya bupati tuh. Tak celok jantung bunyi ya marah, bunga ke aku. Hati-hati kata itu terjadi. Saudara, persembahan bukan pengorbanan. Amin. Sikap dari kain ini yang sangat tidak dikehendaki Tuhan. Sak-sak wis merasa beri, wis merasa ngekei, wis merasa apa meneh. Kalau menurut pemikirannya, wah ini pemakaiannya tidak tepat ini. Terus dicari-cari. Kalau tidak diambil pendetanya korupsi, korupsi apa ini? Ya, Bapak Ibu saudara dikasih dalam kata kita belajar. Firman Tuhan itu luar biasa kalau kita mau belajar. Saya tidak akan selesaikan hari ini, kan tak mungkin selesai. Tapi saya akan berhenti sampai di sini. Yang pertama tadi saudara, keturunan tidak menjamin kualitas seseorang. Jadi jangan berbangga, aku anaknya si A, aku turunannya si ini. Tapi berbanggalah karena engkau ditebus oleh darah Yesus. Amin. DNA-nya bukan lagi DNA manusia, tapi DNA-nya Allah ini. Mau lebih jelas nanti dibahas oleh Bapak Gembala. Amin. Ya. Yang kedua, pekerjaan profesi tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan. Pekerjaan profesi bukan alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Kalau pekerjaanmu, profesimu membuat kau jauh dari Tuhan, tanda tanya besar. Pekerjaanmu benar enggak? Profesimu benar enggak? Tapi pekerjaan profesi yang benar membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dimanapun kita ditempatkan, kita jadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, kita jadi kesaksian. Dimanapun ditempatkan, orang-orang dipuaskan oleh hidup. Dan yang ketiga, kita lihat, saudara, ada perbedaan antara korban dan persembahan. Saya akan lanjutkan nanti yang akan datang. Tapi saya memberi PR kepada saudara. Perhatikan bagaimana sikap Kain. Dia tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Dia merasa sudah memberikan. Itu sebabnya nanti kita akan lihat lebih jauh. Ketika persembahannya tidak diterima, ngamuk. Kok aku tidak diterima? Kok aku tidak diperhatikan? Kok aku ini? Kok aku itu? Makanya kalau ada orang Kristen yang masih suka ngamukan dengan Tuhan, ini pertanyaannya. Ini PR-nya bagi saudara. Ayo belajar membenahi diri di hadapan Tuhan. Karena kalau Tuhan berbuat sesuatu itu nggak mungkin salah. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu pasti benar.
Saudara, kemarin ketika kami kejeglong, mobil itu kejeglong, saudara. Jeglongnya itu mesti pas kiri, saudara. Saudara bisa bayangkan, saya yang duduknya di kiri, saudara. Cedok itu aduh, ini jebol angsek. Yang langsung muncul dalam hati saya, bukan saya nggak sayang sama Gigo, saudara. Saya sayang banget sama Gigo. Itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan kasih nomor saja begitu rupanya, sehingga kami sampai personifikasi dengan dia. Ya, saudara kasih ya Tuhan. Kami melihat itu sebagai berkat Tuhan. Tapi saudara, nyawa ini dua saudara lebih berharga, saudara. Sehingga orang pada Tuhan, tolong Tuhan. Itu benar-benar saudara, ya. Ini mobil sudah miring, saudara. Saya nggak tahu yang di kanan merasakan apa enggak. Tapi sepinggir sini saya paling kroso, saudara. Jeblok itu miring, saudara. Mati masuk surga orang popo, saudara. Persoalannya balapannya sih oke, ditanya oke, saudara. Nah, Tuhan tolong. Tuhan tahu kan tujuan kami kemana, mau apa, ya. Lali. Kalau saya lali, saudara, kayak satu kali saya kelupaan, saudara, di Jumbo kemarin waktu persiapan belanja. Kalau di mobil kan, saudara, ya, jadi kan nggak masalah, kan dibuka untuk ambil nafas sejenak, keluar pakai lagi. Medun, saudara, lali, saudara. Saya pertama nyaman saja, no problem. Lama-lama kok merasa isis-isis ya tanganku. Saya sadar, saudara, saya mulai mulut saya. Nggak pakai masker, langsung saudara tahu. Saking saya rasa bersalahnya, nangis aku, saudara. Sambil nutupin mulut saya bilang, tolong ambil maskerku. Ini belum nyadar pikirnya suami saya singkiri dompetku, saudara. Bukan dicari, saudara. Akhirnya dibawain saja maskerku. Nah itu loh, saudara. Ya, perasaan Anda nyaman gitu, sudah terbiasa baik. Kalau nggak baik pasti nggak nyaman, saudara. Tapi nggak biasa nih, dablek, cuek saja, ya. Nah, kembali lagi, ya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang penting, banyak Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana perbedaan Kain dan Habil itu begitu menyolok. Ya, tadi sudah saya singgung toh, baru 2 terjemahan yang saya baca tentang Habil. Beberapa anak sulung. Ya, anak sulung sudah dipersembahkan Tuhan belum? buah sulung itu haknya Tuhan, saudara, miliknya Tuhan. Kami belajar, saudara, ya. Dulu apa ya, punya sesuatu, sudah. Waktu kami buka kafe, buah sulungnya langsung kami transfer ke satu hamba Tuhan. Nah, makanya sampai hari ini diberkati Tuhan. Meskipun bukanya pendak berhidup orang ngomong, tapi jadi berkat dan diberkat. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, jadi 2 dulu yang sudah jelas. Tapi yang ketiga, saudara TR, coba pelajari di rumah. Siapa tahu saudara menemukan sesuatu di situ. Tapi saya sudah katakan, Habil dan Kain berbeda. Habil punya rasa hormat kepada Tuhan. Kain cuek. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hormat. Hormat bukan menunduk terus, enggak.
Hormat bukan harus angkat tangan, bukan, enggak juga. Tetapi sikap hormat kita itu akan dimengerti dan diterima Tuhan menjadi satu persembahan yang menyenangkan hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik buat kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan dengan waktu, dengan cara untuk dapat menyampaikannya. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat mempelajari hal ini dengan lebih dalam lagi. Sehingga kehidupan kami Tuhan sadar bahwa kami adalah keturunan Allah ini. Kami bukan lagi keturunan dunia ini Tuhan yang membuat kami bangga. Karena keturunan tidak menunjukkan kualitas, tetapi keturunan Allah itulah yang menjadi kualitas dalam hidup kami. Kami juga tidak mau profesi kami, pekerjaan kami menjadi hambatan kami Tuhan untuk dekat kepadamu. Tapi dengan profesi kami, dengan pekerjaan kami, biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Kami tidak perlu merasa mengorbankan pekerjaan kami, tapi kami justru rindu mempersembahkan pekerjaan kami, profesi kami Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama. Tuhan, kami juga mau belajar lebih dalam lagi, sehingga kami memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Ketika kami datang beribadah, ketika kami mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, hidup kami, harta kami, Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan penuh hormat kepadamu. Dan kami tahu ketika kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh, oh Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau menjadi sukacita kami, Engkau menjadi kepuasan kami, Engkau menjadi kebahagiaan bagi kami Tuhan. Ajari kami Tuhan sehingga kami tidak menjadi pemarah seperti Kain. Karena kehidupan kami yang tidak benar, karena kehidupan kami yang tidak sesuai kehendak-Mu, kami tersinggung, kami marah, kami kecewa. Agar kami belajar menjadi seperti Habel Tuhan. Sekalipun Habel harus dibunuh karena persembahannya yang benar, tetapi itu tidak menutup suara kebenarannya, tidak menutup darahnya yang tetap berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus akan menolong kami, memberi kami waktu lebih, memberi kami kesempatan untuk yang akan datang sehingga kami belajar lebih dalam lagi tentang hal ini, dan kami boleh dimengertikan, kami boleh terus bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan untuk kami mencari berkat, karena kami tahu kami sudah diberkati Tuhan, tapi untuk kami semakin menyenangkan hati-Mu, melakukan seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan Bapak kembali. Dari mimbar ini kami rindu untuk menyampaikan pengajaran yang benar. Saudara-saudara, artinya selat, pengajaran yang selat dan yang akurat, tidak meleset. Apa yang dikotbahkan oleh Ibu Gembala seringkali ditafsir jauh oleh pengkhotbah. Saya sering mendengar sejak kecil bedanya persembahan Habel dan Kain itu
selalu arahnya adalah persembahan Habil itu binatang yang disembelih, ada darah. Tetapi persembahan Kain nggak ada darahnya. Saudara, tapi hari ini saudara sudah mendapatkan pewahyuan, pengungkapan bahwa bukan itu, tetapi persembahan Habil adalah anak sulung dari setiap kelahiran dari hewan-hewan domba dan lain-lain. Jadi kalau anak sulungnya ada 100, maka 100 yang dipersembahkan, bukan sebagian dari 100. Ya. Kalau sebagian dari 100 kan enak, saudara. 100 anak sulung, ekonomi moe. Kain beda, saudara. Saya yakin yang ditanam macam-macam, saudara. Ada lombok, ada kacang hijau. Kalau sekarang, nah itu Kain cuma ngambil sebagian menurut perhitungan. Tetapi di dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa Habil mempersembahkan sebagian dari dombanya, tetapi semua anak sulung dari dombanya. Jadi mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apa yang disenangi oleh Tuhan. Saudara, apalagi plus tadi ya, kalau diuraikan lagi, di samping anak sulung juga lemaknya. Itu kalau kita pelajari lagi, kenapa kok setelah dombanya anak sulung dipersembahkan masih ditambah lemaknya. Ini maksudnya apa? Sesi Nah, saya berikutnya. tentu tidak perlu khotbah lagi. Sesi berikutnya. Suatu saat saudara akan memahami bahwa itu intinya adalah yang paling disukai oleh Tuhan. Ya, yang paling disukai oleh Tuhan. Persembahan Kain adalah jangan diambil dari yang disukai oleh Tuhan, jadi sebagian saja. Ya, artinya dia menurut kesukaannya. Aku mau ngasih segini ya segini. Ya, saudara, tetapi bukan yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang saudara lakukan yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Yang sulung bagi Tuhan, yang utama bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, ibadah berjalan seperti biasa. Untuk AAA saya tidak menyampaikan secara definitif. Itu merupakan hasil koordinasi antara guru-guru KA dengan murid-muridnya. Karena kalau diumumkan kadang-kadang kan berbeda, saudara ya. Jadi KA sesuai dengan hasil koordinasi dengan guru-guru KA. Itu saja. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini? Kalau ada, silakan berdiri di tempat saudara, terus maju ke depan. Ya. Nah, kalau itu mari kita semua berdiri di tempat kita masing-masing. Kita akan hadiri ibadah ini. Bapa, kami berdoa syafaat untuk situasi dunia termasuk Indonesia dengan perkembangan virus pada hari-hari ini yang sempat membingungkan,
tetapi kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali. Kami berdoa untuk pemerintah kami dengan kebijakan-kebijakannya, Engkau berkati dengan hikmat yang dari atas, sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik, sekalipun tidak menyenangkan semua orang, tetapi keputusan yang terbaik, kebijakan yang terbaik, dan menguntungkan, melindungi banyak orang, dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang positif mengalami penyakit-penyakit yang sedang menjadi pandemi saat ini, kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Ada beberapa hamba-Mu yang sedang isoman, Tuhan juga menyertai dan menolong sehingga semua berjalan dengan baik dan ada di dalam kendali Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada yang sedang flu, sakit, batuk, pilek, Tuhan, apapun yang sedang dialami, hamba serahkan dalam tangan perlindungan-Mu dan damai sejahtera-Mu, karena di bawah kepak sayap-Mu, dalam perlindungan-Mu, kami akan aman dan kami akan dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.